Halo Bro dan Sis, apa kabarnya? Di video sebelumnya, kita pernah memaparkan sebuah cerita mengenai inovasi sepatu olahraga lewat perusahaan Adidas dan Puma. Kali ini kita akan memaparkan cerita inovasi lain yang juga sama-sama berasal dari negara Jerman, mobil. Pada akhir abad ke-19, sepasang suami istri berhasil mempersembahkan sebuah produk kendaraan yang mana menjadi mobil pertama yang beredar di pasaran. Carl Benz dan Bertha Benz harus mengarungi waktu yang sangat panjang sebelum akhirnya impian mereka bisa terwujud. Carl yang memiliki ide awal dan sang istri yang awalnya sebelum menikah berperan sebagai investor, berikutnya datang dengan berbagai ide inovasi yang semakin menyempurnakan produk mobil mereka. Jadi peran Bertha di sini tidak hanya sebagai istri, tapi juga sebagai pemberi ide, selain juga sebagai penyemangat bagi suaminya, seperti sebuah ungkapan bahwa di balik kesuksesan seorang Batman, di situ ada seorang Catwoman yang menjadi pendampingnya. Kota Pforzheim tahun 1870, dua orang pemuda yang bernama Carl Benz dan August Ritter mengunjungi sebuah pesta di rumah seorang juragan di wilayah tersebut. Mereka sedang berencana untuk membuat sang tuan rumah tersepona dengan pengajuan yang akan mereka presentasikan. Bertemu dengan Mr. Manstedt, sang tuan rumah, Carl Benz memperlihatkan sebuah rancangan mesin yang ia proyeksikan sebagai alat transportasi yang revolusioner. Metode geraknya tidak lagi ditarik oleh binatang, namun digerakkan oleh sebuah mesin. Proyeknya akan terdiri dari dua fase. Yang pertama adalah pembangunan mesinnya sendiri, dan yang kedua adalah perancangan struktur yang akan menjadi badan mobil tersebut. Sang juragan bingung untuk apa mesin itu dibuat karena ketersediaan kuda sangat melimpah. Apa kelebihan dari mesin tersebut? Carl mengutarakan alasannya karena kuda untuk sebagian orang harganya tidak terjangkau dan sangat riskan untuk menempuh jarak jauh karena kuda akan kecapaian apabila mereka harus menarik beban yang berat. Di sisi lain, dalam pesta itu, sepasang muda-mudi sedang mengalami sebuah kontroversi hati. Mereka ini dijodohkan, sang pemuda yang bernama Willem udah ngebet pengen menikahi ceweknya, namun sang cewek masih merasa enggan karena ia tidak cinta kepada si pemuda itu, meskipun ia seorang yang tampan dari keluarga jaya raya. Sementara itu, Bertha Ringer, si cewek ini terus didesak oleh orang tuanya dan diminta untuk mematuhi perintah. Bertha malah jadi bete berat, ia pun pergi keluar ruangan. Di ruangan kantor, sang juragan rupanya tidak teryakinkan oleh presentasi Carl. Ia hanya mau memodali sebuah penemuan jika produknya memang benar-benar bermanfaat. Carl tersinggung mendengar ucapan sang juragan. Dia ngatain orang itu sebagai manusia yang gak punya visi dan imajinasi. Carl ini orangnya ternyata rada sensian. Bubar sudah, si juragan tidak akan mau lagi menemui mereka. Carl pun keluar untuk menyepi di balkon, di mana di sana ia bertemu dengan Bertha yang juga lagi ngambek. Akhirnya mereka pun jadi kenalan dan ngobrol. Bertha mengungkap sedikit soal kegusarannya dan Carl memperlihatkan rancangan gambarnya, sebuah produk yang memungkinkan semua orang untuk bisa memiliki kendaraan yang selama itu seperti menjadi hak orang kaya saja yang sanggup beli kuda. Meskipun sekarang gak semua orang juga mampu beli mobil Mercedes-Benz. Bertha sangat terkesan mendengar visi kenalan barunya ini, meskipun Carl masih belum bisa mewujudkan impiannya itu sebelum ia berhasil mendapatkan pemodal. Mr. Ringer, ayahnya Bertha, kemudian datang untuk menarik kembali anaknya masuk ke ruangan. Bertemu dengan Carl, Bertha jadi terinspirasi untuk ambil bagian dalam perubahan zaman. Lalu ia pun mengajak Willem bicara. Dia terus terang bahwa ia nggak ada hasrat untuk menikah dengannya. Bertha pun pergi dan papasan lagi sama Carl, yang mana anak baru ini kemudian malah mengajaknya berdansa. Jadilah Bertha berdansa dengan cowok lain di hadapan anak tuan rumah yang baru dilepehnya. Di rumah, Bertha dimarahi oleh orang tuanya karena sudah menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa menikah dengan sesama orang kaya. Namun Bertha tetap kekeh bahwa ia tidak mau diatur dalam hal perjodohan. Ia malah lebih memilih masuk sekolah lagi daripada harus kawin paksa. Bertha lebih menghargai prestasi ketimbang sekedar hidup dalam kenyamanan. Tidak lama kemudian, Carl pun datang meminta bertemu dengan Bertha, namun dilarang oleh Mr. Ringer. Beberapa hari kemudian, tanpa terduga, Bertha datang ke workshopnya Carl. Ia hendak memintakan maaf soal perlakuan yang Carl terima dari ayahnya. Di samping itu, Bertha pun mengaku bahwa ia tidak bisa berhenti memikirkan Carl soal rencana dan penemuan yang kemarin ia bicarakan di acara pesta.
Carl mencoba menjelaskan lagi semua draft gambar penemuannya itu, dan Berta makin tertarik sama pemuda yang ia anggap inovatif dan imajinatif ini. Mulai saat itu mereka pun menjalin hubungan yang Berta rahasiakan dari orang tuanya. Keduanya kerap kali ketemu India-Indiaan pacar-pacaran di taman. Foto-foto dengan Berta sebagai model tetap. Carl Benz ini kebetulan seorang penggemar fotografi. Kelamaan gak dapat progres, akhirnya August Ritter, partnernya Carl, memutuskan untuk berhenti. Dia sampai pada kesimpulan bahwa sebuah kendaraan tanpa kuda hanyalah hayalan semata. August akan mulai ganti haluan mencari kesibukan lain, menanam kol keriting dan cabai-cabean, sementara Carl menyatakan bahwa ia akan jalan terus dan tidak akan pernah untuk berhenti. Carl kemudian curhat kepada Berta bahwa ia masih struggling soal permodalan, namun ia akan tetap berusaha dengan tetap menghindari hutang. Tapi karena hal itu, ia jadi nggak bisa memberi kepastian soal hubungannya dengan Berta, kapan ia bisa ngajak kawin. Mendengar masalah pacarnya, akhirnya Berta membicarakan hal itu kepada ayahnya, bahwa Carl ini adalah seorang mekanik yang brilian. Berta meminta ayahnya untuk menjadi pemodal penemuan Carl. Ayahnya Berta sangat sayang kepada anaknya, namun rupanya jumlah modal yang diminta agak lumayan besar. Ia tidak mau beresiko dengan sesuatu hal yang tidak ia mengerti. Berta pun mengajukan penawaran lain. Ia minta agar ayahnya mencairkan dulu budget mas kawin yang akan diberikan kepada dirinya untuk ia jadikan modal sebagai investor. Sang bokap tentu saja kaget, namun ia memberi solusi. Jika Berta memang yakin uang mas kawin itu akan ia cairkan, tapi ia harus nikah aja sekalian. Berta membicarakan hal tersebut kepada Carl yang meskipun dia ini senang akan dapat kucuran dana, tapi ia jadi merasa stres karena pertaruhannya lumayan beresiko. Namun pada akhirnya pernikahan itu pun terjadi. Kepada mertuanya, Carl berjanji akan segera menyelesaikan prototipe produk ciptaannya, namun sang mertua rupanya nggak peduli. Apapun usaha Carl, yang penting Berta anaknya bisa hidup dengan bahagia. 9 tahun kemudian, tahun 1879 di kota Mannheim, keluarga Benz sudah dikaruniai 3 orang anak, namun Carl ternyata masih belum juga mampu menyelesaikan penemuannya. Mereka masih hidup sederhana dengan dapur rumah yang berdampingan dengan bengkel. Carl masih berusaha untuk mengejar mimpinya dan Berta pun masih mempercayai mimpi suaminya itu. Ia bahkan bersedia untuk memintakan uang lagi kepada ayahnya, namun kali ini Carl menolak. Kini ia mulai tengsin kepada mertuanya. Sebetulnya hidup mereka gak sederhana juga, mereka tergolong susah. Berta bahkan sampai gak punya cukup uang untuk sekedar beli sayur. Namun demikian ia tidak mengeluh. Ia tetap menyediakan makan yang sanggup disediakan dengan penghasilan suaminya. Suatu hari bengkel mereka kedatangan seorang tamu fotografer, Emil Buller, yang mengambil plat kamera yang telah selesai dibetulkan oleh Carl. Orang itu pun masuk ke dalam bengkel. Di sana ia melihat gambar rancangannya mobil Carl. Orang itu penasaran melihat gambar produk aneh itu. Berta membantu menjelaskan bahwa itu adalah rancangan kendaraan dengan tenaga mesin. Carl akan menggunakan gas sebagai bahan bakar mesin tersebut. Si om itu rupanya langsung tertarik. Dia langsung bersedia untuk menjadi investor. Dengan semangat, Carl pun menyelesaikan rancangan gambarnya dan ia pun mulai memproduksi spare part demi spare part produknya tersebut. Semua bagian ia bubut sendiri dibantu dengan Berta yang menggerinda lempengan besi. Waktu demi waktu, Carl sibuk mengerjakan proyeknya itu sendiri. Saking terlalu kerja keras, suatu waktu tangan Carl pun mengalami cedera. Momen itu berdekatan dengan momen ia diperkenalkan oleh om investor kepada rekan-rekannya. Emil udah gembar-gembor kepada semua orang bahwa mesin ciptaan Carl akan segera rampung. Carl pun terpaksa nggak istirahat. Dengan tangan terluka, ia kejar target sehingga ia pun jadi makin kecapean karena kurang istirahat. Berta mendesak agar Carl nggak terlalu nge-push diri, namun Carl memang tidak mau berhenti. Ia tidak mau kalau sampai keduluan orang. Dia merasa bahwa bukan dia saja yang memikirkan masalah mesin ini. Untuk itu, ia harus bisa menjadi yang pertama yang bisa membuat mesin kendaraannya bekerja. Jadi di momen Natal itu, sementara Berta dan anak-anak pulang kampung ke Pforzheim, Carl tinggal sendiri di rumah menyelesaikan mesinnya. Sudah lama Berta nggak pulang kampung. Ia baru tahu bahwa Willem kini udah menikah dengan Corina, teman dekatnya. Mereka terlihat sehat dan sejahtera, tidak seperti dirinya dan Carl yang masih dianggap kere. Kondisi sulit itu terlihat oleh ayahnya. Dia mendesak Berta agar menyuruh Carl melupakan mimpinya. Rupanya kondisi anak dan mertua itu kini kondisinya memang kurang baik. Carl dianggap telah menyia-nyiakan hubungan dengan para investor kenalan Mr. Ringer. Sang mertua tidak akan mau membantunya lagi.
Bertha mencoba untuk tetap sabar menghadapi segala cibiran dan hinaan dari orang terdekatnya. Beberapa hari kemudian mereka balik ke rumah di Mannheim. Bertha langsung menidurkan anak-anaknya. Namun ternyata ia tidak melihat sang suami. Sampai selarut itu, Carl masih berada di bengkel mencoba untuk menghidupkan mesinnya. Kondisinya sudah sedemikian kusut, Carl terlihat mulai terganggu kesehatannya. Bertha memohon kepada suaminya agar mau ngerem dulu. Ia memang sangat menginginkan mimpi mereka jadi kenyataan, namun kalau jadinya ia harus kehilangan Carl, ia nggak rela. Carl tidak mau mendengar istrinya, ia tetap berusaha untuk menghidupkan mesinnya. Beberapa kali ia mencoba dan ternyata akhirnya mesinnya itu pun mulai bergerak menyala. Bertha pun gembira luar biasa, tidak kuasa mereka menahan haru. Mesin itu pun mulai diproduksi dengan serius. Carl mulai memperkerjakan para mekanik pembantu. Melihat perkembangan itu, Emil pun mulai ambisius. Ia berencana untuk mengusung produk mereka dalam produksi massal. Untuk itu, ia akan mencoba untuk menggait beberapa pemodal lain untuk menjadi investor dan mengembangkan perusahaannya menjadi perusahaan umum terbuka atau PT. Jadilah Gas Motoren Fabrik Mannheim di tahun 1882. Suatu waktu, Carl dipanggil ke hadapan para stakeholders di perusahaannya. Mereka mempertanyakan mesin yang diproduksi oleh Carl Benz. Rupanya pihak produsen mesin lain atas nama Gottlieb Daimler di bawah arahan Nicholas Otto telah melakukan klaim bahwa Carl Benz telah melakukan pelanggaran terhadap hak paten mesin mereka. Carl Benz tidak tahu menahu soal dua orang itu meskipun mereka sama-sama berasal dari Jerman Selatan. Ia hanya memproduksi apa yang menjadi pemikirannya. Namun klaim tersebut rupanya tidak main-main. Pihak Gottlieb Daimler telah melayangkan tuntutan agar mereka membayar sebanyak 37.000 Goldmarks. Carl diminta untuk memberikan semua sahamnya dan turun jabatan, hanya menjadi pegawai saja apabila produksi mereka masih mau dilanjutkan. By the way, kedepannya Gottlieb Daimler ini juga akan memiliki brand mobilnya sendiri, yaitu DMG. Carl di sini sadar bahwa ia telah melakukan sebuah kesalahan karena dia tidak mempatenkan mesin pengembangan barunya ini. Melihat semua tanggung jawabnya membiayai keluarga dan pegawai, ia hendak menerima tawaran itu dan melupakan hak dari penciptaannya. Namun demikian, Bertha lebih memilih mereka mulai dari nol lagi ketimbang suaminya harus mengorbankan karya sepanjang hidupnya. Ia tidak peduli kalau mereka harus kembali hidup susah karena ia percaya bahwa suatu hari impian mereka bakal terwujud. Maka dari itu, Carl pun kemudian menemui Emil dan menyampaikan surat pengunduran dirinya dari perusahaan. Esoknya, ia dengan terpaksa mem-PHK para pegawainya. Namun untungnya, tidak ada demo yang terjadi. Mereka semua pada mengerti, bahkan mensupport Carl agar suatu saat dia bangkit lagi dan kembali mempekerjakan mereka. Situasi yang pahit ditambah pula dengan kabar yang pilu. Keluarga Benz mendapatkan telegram dari Pforzheim yang mengabarkan bahwa ayah Bertha telah meninggal. Bertha yang lagi hamil tua anak keempat itu langsung rubuh di halaman. Mereka pun kemudian berkunjung ke kampung untuk menghadiri pemakaman Mr. Friedrich Ringer. Bertha sangat berduka, ia bahkan sampai nggak mau disentuh oleh suaminya. Setelah kejadian itu, Bertha bawaannya jadi terus uring-uringan. Maka sebagai usaha untuk membangkitkan lagi mood istrinya, Carl pun mulai mau untuk kembali bergerak mencari investor. Kebetulan dia sudah ada target yang akan ia incar. Carl mendatangi duet Max Rose dan Friedrich Esslinger, dua pengusaha toko sepeda. Kepada keduanya, Carl menuturkan maksudnya untuk membangun pabrik membuat mesin berbahan bakar gas. Kebetulan dua orang ini sudah mendengar profil seorang Carl Benz sebagai seorang mekanik yang handal, maka dari itu mereka pun jadi tidak mau meladeni presentasinya yang mereka prediksi pasti akan sangat membosankan. Duet pengusaha itu malah mengajak taruhan aja main bowling. Kalau Carl bisa melakukan strike, maka mereka akan menyetujui proposal kerjasama tersebut. Dan untungnya, Carl berhasil melakukan strike. Jadilah ketiganya kongsian bikin perusahaan. Awalnya mereka hanya memproduksi mesin pabrik berbahan bakar gas. Namun dengan inspirasi dari sepeda-sepeda di tokonya, barulah Carl mengajukan pembuatan mobilnya yang terinspirasi dari cara kerja mekanik sepeda. Tahun 1885, Carl berhasil merampungkan kreasinya yang ia namakan Benz Patent Motor Wagen dan tahun berikutnya ia pun berhasil mendapatkan hak paten untuk penciptaannya itu dalam kategori Automobile Fuel by Gas, sebuah penciptaan mobil pertama yang mirip dengan beca namun tanpa tudung dan digerakkan dengan motor. Carl pun mulai melakukan test drive-nya. Dengan berdandan bak gentleman, Carl hendak membawa produk ciptaannya untuk pertama kali ke hadapan publik.
Carl mengendarai mobil tersebut untuk mengitari jalanan kota. Semua orang sangat excited ketika mobil itu ternyata beneran bisa melaju, meskipun warga kota masih merasa aneh melihat produk tersebut. Namun dengan bangga, Carl mengemudikannya. Tapi ternyata versi pengembangan mesin tahun itu masih belum kuat menahan panas. Mesin mobil tersebut meletup dan meledak di depan pasar. Alih-alih dikagumi, Carl pun malah jadi cemoohan orang-orang sekitar. Mereka pun membawa mesinnya balik ke workshop. Sementara Carl merasa kecewa, Bertha justru merasa senang. Dia bisa melihat sisi terang dari kejadian itu. Meskipun masih belum sempurna, namun mereka setidaknya bisa membuktikan kepada semua orang bahwa impian tentang kendaraan bermotor itu kini nyata adanya, bukan bualan semata. Carl harus terus mempresentasikannya kepada publik bahwa kreasinya bisa benar-benar bekerja. Carl waktu itu masih capek, ia merasa kerja keras mereka hanya percuma. Apalagi dengan kenyataan bahwa kini dia sudah dilarang oleh polisi untuk kembali melakukan percobaan mesinnya di jalanan kota. Bertha mendesak agar Carl tidak berhenti. Suatu hari, tetangga sebelah yang akan duluan menciptakannya kalau ia nggak lanjut. Sementara sang istri menyemangati, Eugene anaknya Carl yang paling besar mulai terpengaruh dengan obrolan orang sekitar. Kejadian kemarin itu kini telah membuatnya jadi bahan cemoohan anak-anak tetangga. Dia mendesak ayahnya untuk berhenti bermimpi. Malam harinya ketika kondisi sudah tenang, Eugene pun menghampiri ayahnya dan meminta maaf atas kejadian siangnya. Carl pun tentu memaklumi dan mulai menjelaskan cara kerja mesin mobilnya. Di kemudian hari nanti, Eugene Benz akan menjadi salah seorang dari generasi pembalap mobil pertama di dunia. Carl Benz membenahi mesin mobilnya dan mulai memasarkan mobil tersebut di tahun 1888 untuk menjadi mobil pertama yang beredar di pasaran. Mereka menjual di sebuah acara ekspo teknologi dan mobilnya Benz ini rupanya sangat sulit untuk menarik perhatian pembeli. Duet Max dan Friedrich lalu menarik kesimpulan bahwa inovasi Carl adalah sebuah kegagalan. Keduanya pun menarik diri dari kerjasama mereka bertiga. Malam hari dalam suasana hujan deras, Carl pun pulang dari ekspo. Bertha menyambutnya dengan harap, namun malah disambut dengan teriakan frustasi dari suaminya. Carl menyatakan bahwa ini sudah cukup, boro-boro ada yang mesen, investor malah pada cabut. Seperti biasa, Bertha tetap memberikan semangat agar Carl terus mengembangkan penemuannya, namun Carl saat itu memang benar-benar sudah empat. Ia merasa sudah lelah dan udah merasa nggak punya energi lagi untuk kembali mengulang semuanya. Kali ini, Carl memang benar-benar sudah menyerah. Esoknya pagi di tanggal 5 Agustus 1888, Carl bangun dan menemukan sebuah surat di mejanya. Surat itu dari Bertha yang memberi kabar bahwa ia akan pergi bersama Eugene dan Richard untuk menjenguk ibunya ke Pforzheim. Carl pun lalu dikagetkan oleh teriakan Joseph, mekaniknya dari luar rumah. Joseph panik ketika ia melihat ke dalam bengkel, mobil hasil produksi mereka udah hilang dari tempatnya. Carl saat itu masih belum ngeh dengan apa yang sedang terjadi. Saat itu pula ia kedatangan seorang rekan bekas partnernya dulu saat mereka membuat perusahaan gas motoran fabrik di tahun 1882 lalu. Carl rupanya hendak menjual paten mesinnya kepada orang tersebut. Yang belum Carl sadari, saat itu produk mobilnya tersebut sedang dibawa oleh Bertha dengan ditemani oleh dua anak lelaki mereka. Bertha ingin melakukan test drive mobilnya menjalani perjalanan yang jauh. Jarak dari Mannheim ke Pforzheim sendiri sekitar 106 km. Bertha berpikiran bahwa mesin yang baik harus menjalani serangkaian tes agar bisa dinyatakan sebagai produksi yang benar-benar bisa bekerja. Di suatu lokasi, mobil tersebut mulai kehabisan bensin, sedangkan mereka sama sekali nggak bekal cadangan. Lokasi itu di desa Wiesloch. Di sana Bertha pun mendatangi sebuah toko kimia dan membeli ligroin, sejenis unsur pelarut kimia, untuk mengganti bensin sebagai bahan bakar. Eugene kemudian mencoba mengisi karburator mobilnya dengan larutan tersebut dan setelah dicoba dihela, mesin pun ternyata bisa menyala. Toko kimia itu kemudian dinyatakan sebagai toko bahan bakar pertama di dunia. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di sebuah titik lain, mobil pun akhirnya mogok. Bahan pelapis selang menuju karburator rupanya meleleh karena panas. Mereka pun diledek habis oleh om-om para penunggang kereta kuda. Bertha memberi solusi yang nyata. Ia melepas tali pengikat stockingnya untuk digunakan sebagai pengikat selang tersebut dan mobil pun kembali bisa menyala meninggalkan si om-om yang mulai terpesona. Tantangan selanjutnya adalah tanjakan.
Mesin mobil yang masih memakai gear 2 ini ternyata nggak sanggup untuk menarik 3 orang penumpang menanjaki bukit. Dua anak cowok Benz nggak sanggup untuk mendorong mobil itu sampai puncak. Mereka pun kemudian meminta bantuan petani setempat untuk mendorong mobil tersebut dan akhirnya mobil itu pun bisa dibawa sampai puncak. Berbagai masalah yang ditemukan Bertha di sepanjang perjalanan itu akhirnya menjadi bahan bagi pengembangan mobil mereka selanjutnya. Selain urusan selang bahan bakar, juga penambahan gear yang versi selanjutnya ditambahkan 1 gear lagi. Di tengah jalan juga mereka menemukan masalah dengan rem kayunya, sehingga Bertha harus melipir dulu ke sebuah bengkel kuda untuk menempelkan karet pada remnya. Terciptalah pedal rem pertama di dunia. Rombongan pengendara mobil sampai di Forsheim begitu hari mulai gelap. Perjalanan itu sendiri memakan waktu sekitar 12 jam 50 menit. Bertha Benz pun dinyatakan sebagai driver pertama di dunia yang menjalani sebuah rute perjalanan yang panjang. Rute perjalanan Mannheim ke Forsheim yang dilewati Bertha kemudian dikenang sebagai Bertha Benz Memorial Road. Bertha langsung mengirim telegram kepada Carl untuk memberi kabar bahwa mereka telah tiba di Forsheim membawa mobil mereka dengan selamat. Carl memeluk orang di sekitarnya mendapati bahwa impiannya kini sudah benar-benar jadi kenyataan. Kemarin itu Carl sudah disodori surat perjanjian penjualan hak paten mesin mobilnya. Namun ketika ia menanyakan rencana ke depan terhadap ciptaannya ini, si calon pembeli tidak memberikan keterangan yang jelas. Carl pun jadi ragu untuk menyerahkan ciptaannya tersebut kepada pihak yang gak punya maksud yang pasti. Carl akhirnya gak jadi menjual hak paten mesinnya dan berniat untuk tetap menyimpannya. Hampir saja. Tahun 1889, model mobil dengan 3 gear pun mulai diperkenalkan di Expo World Fair di Paris. Di situ mobil Benz mulai mendapatkan beberapa pesanan. Tahun 1926, perusahaan Benz & Sons melakukan merger dengan DMG untuk lebih mengukuhkan posisi perusahaan masing-masing. Duet perusahaan ini kemudian tergabung di bawah perusahaan Daimler-Benz dan memproduksi mobil yang dikasih nama brand Mercedes-Benz. Nama Mercedes merupakan tribut kepada anaknya Emil Jelinek, salah seorang entrepreneur di perusahaan DMG. Carl Benz meninggal 3 tahun kemudian setelah merampungkan proses merger perusahaannya tersebut. Oke, demikian ceritanya Bro dan Sis. Mudah-mudahan ceritanya bisa mencerahkan hari-hari kalian semua. Kita tim Sinetok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.